Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya akan memaparkan seminar hasil tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Metode Rehabilitation Threat Maintenance atau RCM untuk minimalisasi kerusakan mesin TEP Pemurata 310 di mesin di PT PMT. Dosen pembimbing terhormat Insinyur PM Wibowo Daruhadi STMT PhD. Saya sendiri Rangga Juliansa, NIM 2114201006. Poin 1 pendahuluan ada 4 poin: latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan batasan masalah. Latar belakang, PT PMT perusahaan yang memproduksi kain setengah jadi. Nah, di proses ini, mesin teh pemurata 310 tipe A sering mengalami gangguan. Maka, oleh karena itu, perlu perawatan dan perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu rumusan masalah ada 2 poin. Poin 1, penyebab kerusakan mesin TFO 310. Poin 2 itu upaya penanggulangan kerusakan terhadap mesin TF pemurata 310 tipe A dan pilihan tindakan yang paling berpengaruh pada mesin TF pemurata 310. Tujuan. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti untuk mengetahui penyebab kerusakan mesin TF pemurata, untuk mengetahui upaya penanggulangan kerusakan terhadap mesin TF pemurata, dan pemilihan tindakan kegagalan yang paling berpengaruh pada mesin TF pemurata 310 tipe A di PT PMT. Batasan masalah ada 2 poin. Poin 1, penelitian dilakukan pada area produksi persiapan whipping PT PMT, area produksi PT PMT, mesin teh pemurata 310 tipe A. Objek penelitian adalah komponen puli, pin cover IC, dan sensoring di mesin teh pemurata 310 tipe A. Poin 2 itu tinjauan pustaka. Next. Ini adalah gambar mesin teh pemurata 310. Mesin ini adalah mesin kintir dengan sistem up twist. Komponen kritis yang saya teliti ada 3 komponen puli, ini adalah gambar puli, komponen pin cover, ini adalah gambarnya, komponen tensor, ini adalah gambar komponen tensornya. Saya menggunakan Rehabilitation Treatment Name atau RCM untuk metodenya. Itu poin 1, RCM sendiri adalah mengidentifikasi setiap aset fisik yang aset fisik dapat berfungsi sesuai keinginan penggunanya. Poin 2, tahapan dalam penyusunan RCM. Menurut Mowbray pada tahun 2000 ada 8 poin. Poin 1, pemilihan sistem dan pengumpulan informasi. Poin 2, definisi batas sistem. Poin 3, deskripsi sistem. 4, diagram blok fungsional. 5, fungsi sistem dan kegagalan fungsional. 6, failure mode effect analysis atau disingkat PMI. 7 itu logis tree analysis. 8, pemilihan tindakan. Dari poin 1 poin 7 maka dilakukan pemilihan tindakan. Nomor 3 itu metode penelitian yang saya dapatkan itu ada 3, itu identifikasi masalah, proses, hasil. Di sini kita memulai melakukan observasi di PT PMT, dan juga melakukan studi literatur melalui buku, jurnal, perumusan masalah, pengumpulan data yang saya dapatkan itu data preventive maintenance, data kerusakan mesin TF pemurata 310 A pada periode Oktober dan Desember. Untuk pengelolaan data itu menggunakan metode RCM. Nah, data yang dikelola itu data kerusakan komponen mesin dan nilai RPM. Kita menentukan nilai RPM dan pemilihan tindakan. Ketika kita mendapatkan nilai, maka kita lanjut ya ke bawah. Apabila kita tidak mendapatkan nilai, maka lanjut ke atas. Nah, di sini hasil penelitian saya mendapatkan nilai itu, lanjut ke bawah itu hasil, itu pembahasan, kesimpulan, dan saran. Poin 4 itu hasil dan pembahasan. Pengumpulan data ini adalah gambar yang saya dapatkan, pengumpulan data dari story maintenance di PT PMT. Ini ada poin 1, puli, ketegangan benang tidak stabil, penyebab kerusakan puli kotor atau terdapat debu pada permukaan puli, kerusakan frekuensinya 15 kali. Poin 2, pin cover IC, keterangan permukaan pin cover IC kasar, penyebab kerusakan gesekan terus-menerus antara pin cover IC dengan benang menyebabkan permukaan menjadi kasar, frekuensi 26 kali. Poin 3, tensoring, keterangan tegangan tensor bergetar, penyebab kerusakan tensoring yang tidak terpasang dengan benar atau tidak simbang dapat menyebabkan getaran selama operasi. Frekuensi kerusakannya itu 18 kali. Untuk pembahasan saya menggunakan metode RCM, yaitu metode RCM sudah dipaparkan di bab
di tahapan yang paling atas teman-teman tadi. Itu poin satu, itu menentukan sistem dan komponen kritis pada mesin TEPA Murata 310 tipe A itu. Jadi adalah subsistemnya teman-teman, sepertinya itu tension pulley, spindle, plier, tensor. Poin 2, fungsi-fungsi setiap komponen pada mesin TEPA Murata, itu pulley untuk memastikan tegangan benar tetap stabil sama proses twister, pin upper IC untuk mentwist benang dapat mendapatkan putaran yang maksimal dan meningkatkan kekuatan stabilan benang, tensoring untuk menjaga dan benang tetap stabil selama proses pemutiran. Nah, poin 3 itu function block, functional block diagram atau disingkat FFBD dan deskripsi sistem. Nah, ini adalah 3 poin teman-teman. Ini adalah eh, proses proses awal produksi benang sampai akhir, itu pemasakan benang oleh operator. Poin 2 itu proses pemutiran oleh mesin. Poin ketiga itu proses penggulungan, itu dilakukan setelah ditwist benangnya teman-teman. Poin 4 itu sistem work breakdown struktur atau disingkat SWBS. Nah, di sini mempunyai kode. Nah, kode A yaitu puli, kode B, kode B pin cover IC, kode C tensoring. Nah, untuk subkode tensor, tensor puli, spindle, plier tensor. Nah, untuk kode selanjutnya itu kode A01, AB01, C01. Di sini poin 5 mendeskripsi fungsi sistem dan kegagalan fungsi. Di sini ada A01 itu range fungsinya, uraian fungsinya, A001 kegagalan fungsi, B.1 itu range fungsinya, B11 gesekan, B11 itu kegagalan fungsi, C01 range fungsi, C11 kegagalan fungsi. Ini kegagalan fungsinya tentu. Poin 6 itu failure mode and effect analysis. Nah, di sini ada komponen, itu komponennya itu pulley, pin cover IC, tensor. O itu operation, D detection, S itu suppression. Nah, hasil ini dikalikan dan mendapatkan nilai RPM. Nilai RPM yaitu 96 untuk pulley, 252 untuk pin cover IC, tensor, dan untuk tensoring 80 RPM-nya. Nomor 7 itu locality analysis. Nah, di sini ada major system yang sudah dijelaskan di atas tadi teman-teman. Ada komponen sudah dijelaskan juga. Untuk fire mode-nya itu sudah dijelaskan. Failure kasusnya itu sudah dijelaskan di atas juga itu. LTA kategorinya ini ada C, 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 B. Nah, di sini ada 3 LTA, teman-teman. LTA. Nomor 8 itu prosedur perapatan berdasarkan pemilih tindakan. Itu ada major system, itu action plan-nya itu TD, spindle-nya itu CD, dan variable tensor action plan-nya itu CD. Nah, setelah pembahasan di atas, maka saya menyimpulkan atau mendapatkan hasil, yaitu terdapat 3 subsistem pulley, itu kerusakannya 15 RPM 96, pin cover IC kerusakan 96 RPM 252, tensoring kerusakan 18 RPM 80 nada. Hasil PMI menunjukkan bahwa pin cover memiliki nilai RPM tertinggi, itu penyebab kerusakannya pada mesin Evo Murata ini. Nah, saya membandingkan dengan penelitian sebelumnya, itu Mutia 2020 yang menggunakan metode RCM dengan RPM 210. Mutia mengatakan bahwa perusahaan cukup baik. Nah, maka saya dapat dikatakan penelitian ini maka dapat dikatakan di penelitian saya ini bahwa perusahaan dapat dikatakan cukup baik karena saya membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Nah, untuk pin cover IC, tindakan yang diterapkan adalah conditional detection atau CD, yaitu pemeriksaan untuk deteksi kerusakan dan melakukan perbaikan atau penggantian jika ditemukan gejala kerusakan. Dan selanjutnya kesimpulan teman, ini adalah tahap akhir. Berdasarkan tabel LTA di atas, itu pulih termasuk kategori C. Nah, ini adalah C, artinya teman-teman itu economic problem. Nah, tensoring itu sementara tensoring masuk auto problem dan pulih yaitu ekonomi problem dan pin cover IC ekonomi problem juga. Nah, poin kedua, hasil penelitian menunjukkan
pin cover IC memiliki tingkat kegagalan paling tinggi RPM 252 dan 18 kali kerusakan. Poin ketiga dari tabel rekapitulasi pembelian tindakan CM, perawatan pulih menggunakan TD, sedangkan pin cover IC dan tersori menggunakan CD. Maka sekian sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.